Ini dia tekstur yang udah lama kalian minta. Untuk artikelnya ini ya, gue akan berikan rating. Halo guys, Dimas di sini, dan kali ini sesuai permintaan kalian, udah ada tekstur nih. Nah, sebelum mulai, gue pengen shout out dulu buat seorang bro yang nggak mau disebut namanya. Thank you banget atas kiriman sepatu teksturnya ini. Dia cerita, dia punya sepatu tekstur dan Red Wing yang udah nggak dipakai lagi. Kondisi sepatunya memang ketumpahan chemical ya. Nah, jadi akhirnya keras dan udah nggak bisa dipakai, ditawarin. Mau nggak? Tapi dengan syarat, satu, untuk edukasi. Dan tentu saja, kami terima dengan senang hati, karena memang itu fokus kita. Mudah-mudahan ya kita doakan, ini akan jadi sebuah amal yang baik buat beliau. Kalau memang ini adalah ilmu yang bermanfaat buat kalian, mudah-mudahan buat kalian bisa memberikan manfaat yang jauh lebih banyak lagi ke depannya, dan juga mengalir juga lah pahalanya pada beliau-beliau ini ya. Oke, itu aja openingnya. Gue mau bahas sedikit tentang styling sepatunya. Nah, sepatu yang ada di kita ini sebenarnya stylenya derby, dimana dia punya open lacing system tapi teksturnya kreatif nih. Dia bikin modifikasi yang cukup menarik, jadi ada twist di desainnya. Nah, dia juga modelnya cap tuh dengan sedikit brogues di sini, bulatan-bulatannya. Kemudian salah satu yang unik juga di sini, dia pakai sole Dynit. Ini lebih common di brand-brand UK ya, dimana banyak sekali merek-merek klasik yang pakai sole karet ini sebagai opsi lain selain opsi leather sole. Alasannya kenapa? Tentu aja gripnya di lahan yang basah, di permukaan yang basah, itu lebih bagus daripada leather sole. Itu aja kali ya buat opening sepatunya. Gue yakin kalian udah penasaran kan sama kualitasnya, dan langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dari dia, tekstur Civil Derby. Gue bakal bahas material uppernya ya, tapi sambil kita breakdown dulu tentang styling dan anatominya dia dulu ya. Pertama nih, kenapa gue bilang unik tadi di awal? Nah, ini sebagai sepatu derby, ini ada open lacing systemnya yang khas banget sepatu derby. Tapi tekstur itu potong di sini, di ujung bagian sininya, sebagian itu masuk ke dalam. Pure for creative purpose sih, tapi ada pengaruh nggak? Ada pengaruh ke fit. Fitnya itu yang bagian belakang sini harusnya sedikit lebih ngepas. Masalah nggak? Oh nggak masalah, karena yang bikin dia bukan lebar kan sebenarnya bagian yang depannya ini, dan kalau kaki kalian nggak lebar semua gitu ya, ini malah ngebantu nge-hug kaki kalian. Next, kita ngeliat pemilihan talinya. Jadi nggak tahu kenapa, tekstur itu tuh selalu pakai tali yang ukurannya lumayan tebal, lumayan gede. Mungkin ini ciri khasnya mereka untuk mempertahankan rugged heritage-nya kali ya. Tapi kalau dari perspektif dress shoe, ini tuh kegedean. Baiknya kalau gue pribadi ganti pakai yang flat. Ya, nggak apa-apa juga sebenarnya dengan kayak begini. Tapi ya kalau memang mau formal look, lebih kelihatan formal, ya mendingan ganti pakai yang lebih kecil talinya misalnya, atau diganti sama yang flat. Gue pribadi lebih menyarankan udah ganti yang flat aja. Pasti beda banget deh feel-nya dan look-nya. Sangat bagus sekali. Next, kita ngelihat ada beberapa detail lain, yaitu brogues. Ini lubang-lubang di sini. Nah, fungsinya tuh apa? Jujur fungsinya nggak ada, selain dekoratif aja. Untuk styling aja, nggak kurang nggak lebih. Ini modelnya cap tuh, ada perpisahan dari bagian toe ke dalam sini, ada di sini, segaris ini. Nah, ini ciri-cirinya cap tuh begini. Detail-detail lain buat upper sebenarnya menurut gue udah nggak ada sih ya. Tinggal kita bahas materialnya. Gue jujur kurang familiar sama material yang dipakai tekstur ini, karena gue juga nggak dapat informasinya. Tapi kalau ditanya tentang gimana feel-nya, gimana teksturnya, feel-nya tuh enak banget. Ini lentur, enak, tapi tough gitu, lumayan kuat. Tadi kita udah amplas ya, kita tes Dremel, berkurangnya sedikit, kurang lebih segini. Kesimpulan sederhana gue tentang uppernya adalah ini upper yang kuat. Dia lenturnya ada, kuatnya ada, dan ini tuh tebel, lumayan tebel ya, dengan ketebalan 1,8 mm. Ekspektasi gue nggak setebel itu, tapi ternyata lumayan. Kalau teknik penyamakannya, gue menebak-nebak ini adalah fake tan, vegetable tan. Kayaknya ya, gue cukup meyakini kesimpulan sementara gue kayak gitu. Tolong correct me if I'm wrong. Kalau teksturnya denger nonton, please komen aja, nanti kita pin
ini sebenarnya materialnya apa, nanti tolong di pin kasih tahu kita aja. Kalau kita masuk ke bagian dalam, ini juga enak sekali, lebih ke napak sih, lembutnya, empuknya, enak banget. Terus kemudian bagian belakangnya itu pakai suede. Seperti khasnya sepatu-sepatu klasik, itu kalau pendapat gue pribadi, pengalaman gue pribadi, itu memang bantu nge-secure heel kalian dengan baik, terus nggak terlalu bikin bagian heelnya lecet gitu. Nah kalau dengan insole-nya ini juga kulitnya asli, jadi semua kulit-kulitan yang kita lihat di sini itu semuanya full kulit asli. Pemakaian kulit-kulitnya kualitasnya oke. Jadi untuk material upper nih, gue akan berikan rating 8,5 dari 10 ya. Nah, masuklah kita ke pembahasan sole-nya. Sole-nya, teman kita ini pakai sole Dainit. Buat traction-nya lah ya kalau bahasa mereka, ya buat nge-gripnya. Kebayang kalau kalian jalan, mungkin ada genangan, becek, jalannya jadi licin dan segala macem, pakai sol sepatu kulit bisa jatuh, tapi dengan adanya sol karet ini enggak, gripnya lebih bagus. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, kemudian muncullah produsen-produsen yang lain ya, tapi balik lagi di dunia fashion pria gitu, di dunia sartorial makin klasik dan makin terjaga kualitasnya, makin di-favor. Apalagi untuk merek-merek British gitu ya, merek-merek Itali itu punya prestisnya sendiri. Salah satunya Dainit ini. Nah, kita udah tes secara kekuatan seperti apa, ternyata kurang lebih berkurangnya cuma sekitar 1 mm. Kekurangannya itu kalau gue ngelihat indikasi 2, bobot dan stiffness, kaku. Nah, itu aja minusnya. Untuk soalnya sendiri, ya Dainit gitu bos, gua nggak mungkin ngasih rating di atas 9 sih. Buat soalnya sendiri 9 lah dari 10. Nice kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana dengan konstruksinya? Gua pengen disclaimer dulu, gua sebenarnya sangat-sangat pengen banget ngobrol dengan teksturnya sendiri buat konstruksi sepatu mereka nih. Karena ada hal-hal yang mungkin gua nggak tahu atau gua bisa salah. Gua akan mencoba sepengetahuan gua aja untuk menilai ini. Kalau sotoynya gua ya, ini lebih ke hand welt daripada Goodyear welt. Nah, di sini gue ngelihat sih passion ada, jelas kelihatan sekali. Niat banget ini bikinnya, profesional, ada tingkat kerapiannya itu tinggi. Jahitan-jahitan, kalau gue bilang tadi ada yang sedikit melenceng gitu ya, itu bukan error, tapi memang hal yang manusiawi sekali. Silahkan menilai aja. Kalau gue lihat bagian atasnya, sebenarnya untuk kerapian itu sangat rapi sekali. Untuk lulus QC sangat bisa sekali, sangat lolos banget ini. Teknik-tekniknya cukup baik yang terjadi di sini. Kita breakdown aja ya satu persatu. Kalau ini hand welted, nah gue udah bongkar nih ya. Gue kasih ilustrasi ya cara pembuatannya. Pertama uppernya nih, tarik ke last, di bawah itu ada lapisan insole-nya juga. Dia digabung, entah ditempel, entah dijahit. Kemudian dikasih welt sekeliling, ini 360 derajat semuanya. Setelah itu semua dijahit, terpasang nih weltnya. Dipasanglah cork, baru dipasanglah outsole-nya. Outsole-nya dalam bentuk sole Dainit ini. Dipaku, kemudian dijahit. Nah, jahitannya jadi seperti itu. Ada jahitan dari upper ke welt, ada jahitan dari welt ke outsole. Kurang lebih seperti itu, sampai akhirnya pakai paku juga dipasang stack heel ini, ditumpuk-tumpuk, ada material leather. Ini ada 1, 2, 3, 4 yang Dainit lagi. Dikasih lem, dipres, kemudian dipaku juga, satuin lah ke sini. Begitu, jadilah si sepatunya. Nah, apa yang membedakan kualitinya? Dari sini kita cek satu persatu. Yang membedain kualitinya adalah material lagi yang dipakai di sini. Ini untuk bahan ininya nggak pakai bensol, pakai ya semacam ini ya, sol kulit yang tebal, tebalnya sudah mumpuni, tapi kalau perbandingan sama yang lebih mahal, ada yang lebih tebal lagi, gitu. Terus kemudian corknya itu kalau gue lihat ini ukuran corknya tuh kayak kecil-kecil, membalnya tetap dapat, tapi corknya itu cenderung lebih tipis kalau kita compare dengan yang punya Fortuna di sini. Jadi ini memang benar-benar dipikirkan dengan baik dan dikerjakan dengan baik. Iya, gue akuin. Craftsmanship-nya bagus. Untuk kelas harga segitu, bagus. Tekstur itu good start banget loh. Kalau kalian punya budget yang tidak tinggi banget, ini terkonfirm nih. Mereka di sini melakukan semuanya dengan sangat baik dan proper. Di luar itu, kalau kita ngomongin flow di construction-nya, gue dapat info, ini sepatu yang dibikin di masa tekstur itu punya issue dengan bagian heel-nya. Dimana heel-nya itu kayak loose gitu, longgar. Nah, tapi itu kejadian sebenarnya beberapa tahun yang lalu, sekarang udah diperbaikin. Kalau kita lihat, ini itu lebih tiba-tiba kayak apa ya, ini garisnya lengkung, tiba-tiba dia patah mendatar ke sana, kayak agak menjauh.
menjauh dan lebih rendah di sininya. Mungkin dengan ini dibikin lebih ngepas gini, udah selesai sih masalahnya. Atau ditinggiin sedikit. Ini biasanya di sini lebih miring ke sininya nih, lebih masuk lah gitu. Kalau yang ini lebih mendatar keluar. Nah itu sebenarnya kalau kata orang-orang di Reddit itu sudah selesai di zaman sekarang. Jadi no worries, nggak perlu takut lagi ya kalau kalian mau cari tekstur di zaman sekarang. Untuk kelasnya dan harganya, gue akan berikan rating 8 dari 10. Cukup fair, cukup bagus, apalagi harganya yang memang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat terjangkau sebenarnya buat dibanding beberapa kompetitornya. Terakhir, last and shape, dan di sini juga gue juga akan cerita soal kenyamanan. Shape-nya dulu ya, gue punya Dr. Martin, ini yang versi vegan, jadi lebih narrow lagi lastnya, jadi lebih kelihatan lebih slim, lebih bagus. Gue mau coba liatin dan bandingin sama tekstur. Menurut kalian deh, jujur aja, mana yang shape-nya lebih bagus? Kalau kalian bilang selera, ya memang iya selera, tapi harus dipahami itu tuh memang ada pakemnya. Dan kalau gue ngeliat kok shape-nya ini lebih menarik gitu, gue kasih petunjuk deh beberapa. Shape-nya itu mulai dari almond-nya tuh proper sekali, klasik sekali lah, dibandingkan Dr. Martin yang ini biasa tapi lifeless gitu ya, cuman plek gitu doang. Beda dengan yang ini, dia ngebulutnya tuh dipikirin dengan gimana ya biar ngebulutnya manis gitu. Meskipun ini bukan las yang elongated ya, yang bukan manjang-manjang, tapi manisnya tuh kelihatan. Kemudian kalau kita lihat deh dari samping, ini Doc Mart, ini tekstur tuh mikirin banget gimana ya tekukan-tekukannya. Gue bikin tekukan dari sini miring gitu, terus kelihatannya enak lah, terus semua transisinya. Yang kurang enak cuma bikin belakangnya doang ini. Nah, yang pingin gue cek adalah gue membayangkan di sini jempol dan di sini kelingking ya. Ini yang masih sayang sih kalau menurut gue, karena kalau by shape-nya harusnya jempolnya nekuk, kelingkingnya nekuk sedikit. Tapi please tolong diingat, ini adalah toolbox yang lebar. Lebarnya bahkan lebih dari 100 mm loh untuk ukuran 42, lebar banget. Artinya apa? Ada kemungkinan juga sebenarnya kakinya tidak ketekuk kalau memang width-nya pas. Ini good job sekali. Jadi kelihatannya kesannya kayak yang no kick gitu, ada nggak di dalam kaki nggak terlalu kejepit. Dan ini nyambunglah pada cerita bagaimana tekstur itu bikin las yang sebenarnya cocok dengan kaki orang Indonesia. Kaki orang Indonesia karakternya gimana sih? Memang biasanya agak pendek, kemudian bantet gitu ya, pendek, gede. Bahkan beberapa ada yang jari-jari kakinya juga besar gitu ya, jebrek. Nah, sebenarnya baik akomodasi bagus, standar klasik bagus juga, lastnya ya shape-nya bagus juga. Tapi apakah dari segi look-nya apakah yang terbaik? Jujur enggak. Kalau memang ini mau masuk ke ranah yang lebih dressy, dia harus mainin lagi biar lebih sleek lagi. Biar lebih, apakah dia mainin yang lebih elongated gitu, atau memang sebenarnya tekstur punya las yang lain, gue nggak tahu. Kurang lebih kayak gitu. Dan omong-omong untuk feel pakainya enak atau enggak? Enak karena tadi lebar ya si toolbox-nya. Kemudian punggung kakinya juga kita ukur ini tinggi. Jadi bener-bener mikirin banget lah kaki orang Indonesia. Tapi somehow gitu ya, tekstur itu salah satu merek yang laku di bule. Karena ya nggak tahu, mungkin mereka juga pinter bikin kaki bule atau gimana, gue kurang paham. Nah ini gue pengen banget ngobrol sama tekstur seperti apa sih gitu dari kepala kalian. Dan apalagi ya, udah sih sebenarnya everything's okay gitu buat last, shape, kenyamanan itu gue kasih angka 8 sih. Semuanya nice. Sebelum kita masuk ke rating finalnya, beberapa catatan-catatan yang sering gue temuin nih di Reddit sama tekstur itu adalah customer service-nya. Balasnya lama banget, itu selalu jadi cerita klasik. Nggak tahu ya kalau sekarang, tapi gue pribadi pun tahun kemarin ngechat, balasnya lama. Balasnya memang nggak kita WA hari ini juga balas, nggak bisa besoknya. Nah ini mungkin terjadi sama orang-orang yang mau order tekstur, jadi kalian jangan kaget. Paling satu hal lagi yang harus diingat, karena ini MTO, jadi kalian spare waktu yang panjang. Di Indonesia ini nggak bisa sih kayaknya kalau kita bilang fix pasti 6 bulan gitu, nggak bisa juga. Ya biasanya dia bilang 6 bulan, kita siapin lah spare waktu 7-8 bulan gitu. Fairnya kayak begitu. Banyak faktor sih sebenarnya. Ada faktor-faktor yang ya mungkin ada revisi pengerjaan lah, ada hal-hal lain yang kita nggak tahu di bengkel tuh seperti apa. Karena kita paham di bengkel tuh rudet banget. Bener-bener frost in, frost out itu harus dikencengin banget, kalau nggak ada aja
mundur-mundurnya, melar waktunya, nanti harus ada masalah tertentu, R&D tertentu, dan yang lain-lainnya itu kita paham banget. Nah, jadi itu please, itu yang harus kalian tahu kalau pesan MTO seperti ini. Dan tekstur ini, untuk artikelnya ini ya, gue akan berikan rating 8,1. Mudah-mudahan kalian nggak kecewa, mudah-mudahan kalian nggak marah, karena ya memang itu what it is kalau buat gue. Jadi ini barang bagus, barang oke banget loh di harganya. Sangat worth sekali dengan harganya, tapi bisa di-improve, sangat bisa banget di-improve. Gue berharap tekstur yang sekarang mungkin udah lebih baik lagi, karena ya itu tadi ya, memang gue dapet note kalau mereka sudah lebih bagus lagi sekarang, mungkin udah di angka 8,5, bahkan mungkin mendekati 9 buat di harganya, I don't know. Yang jelas, gue pengen banget ngobrol, karena ada banyak hal yang mungkin ratingnya akan gue rubah setelah gue tahu hal-hal di balik sepatu ini, tapi setidaknya untuk sepatu ini ya fair enough lah ya untuk segitu. Kalau kalian kenal sama tekstur, boleh kasih tahu aja. Kita pengen ngobrol kok, kita pengen kenalan, kita pengen liatin ini sepatu kalian, kita potong-potong, dan ini pendapat kita terhadap sepatu mereka. Mudah-mudahan shoemaker seperti tekstur ini tetap bisa terus survive, bertahan, mempertahankan artnya, mempertahankan heritage di Indonesia, dan semoga industri sepatu kita semakin maju. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di beda sepatu selanjutnya.